Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep limit. Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai konsep limit, pernahkah kalian mendengar kata limit? Atau apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata limit itu? Limit dalam bahasa berarti batas dan sering disebut dengan hampir atau mendekati. Nah, berikut merupakan kalimat yang mengandung kata hampir atau mendekati. Yang pertama, kecepatan motor itu mendekati 100 km per jam. Kemudian, nilai matematika Ayu hampir sempurna. Dan kalimat motor itu hampir masuk jurang. Nah, bagaimanakah dengan limit dalam matematika? Untuk memperjelas dan memahaminya, perhatikan masalah berikut ini. Masalah 1. Jadi, jika ada pertanyaan bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja kita akan mudah menjawabnya, yaitu bilangan 2 atau bilangan 4. Bagaimana jika pertanyaannya diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Nah, agar lebih mudah memahaminya, mari kita kaji melalui garis bilangan berikut ini. Ya, garis bilangan pertama. Pada garis bilangan pertama tampak bahwa 2,5 dan 3,5 merupakan jawaban untuk pertanyaan di atas. Tetapi bukan jawaban yang paling tepat, sebab jika kita perbesar lagi seperti garis bilangan kedua, maka akan menghasilkan bilangan yang lain, yaitu pada garis bilangan kedua ini tampak bahwa bilangan yang mendekati 3 adalah 2,95 dan 3,05. Nah, tetapi jawaban ini bukanlah jawaban yang paling tepat, sebab jika kita perbesar lagi seperti garis bilangan ketiga, tampak bahwa 2,999 atau 3,001 merupakan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Tetapi apakah itu jawaban yang tepat? Tentu saja tidak, sebab masih banyak lagi bilangan lain di antara 2,009 hingga 3 dan 3 hingga 3,001 yang mendekati bilangan 3 atau dekat ke bilangan 3. Nah, jadi apa pengertian dekat dalam masalah ini? Jika kita misalkan X adalah variabel untuk bilangan-bilangan yang mendekati 3, baik itu yang mendekati 3 dari kiri maupun 3 dari kanan. Nah, jika X mendekati 3 dari kiri, maka kita dapat menuliskan X mendekati 3 dari kiri dengan simbol seperti ini. Sedangkan untuk X atau bilangan-bilangan yang mendekati 3 dari kanan, kita dapat tuliskan dengan simbol seperti ini. Nah, masih pada pokok bahasan yang sama, yakni konsep limit. Agar lebih memahami konsep limit, coba perhatikan video berikut ini. Kalian pasti sudah pernah melihat olahraga ini, bukan? Ya, olahraga voli. Dalam video ini, tampak 2 orang bermain voli. Saat seorang pemain melakukan smash terhadap bola yang dioper ke arahnya, pemain tersebut harus melompat dan bergerak menuju bola yang dioper ke arahnya. Sehingga pada saat tertentu, ia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu, bukan? Ya, seperti ini. Dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Pemain ini hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola
atau sama dengan ketinggian bola. Nah, jika kita sketsa pergerakan pemain tersebut, kita akan peroleh gambar seperti ini, dan pada titik atau pada bidang koordinat kita peroleh seperti ini. Nah, jika kita amati dari gambar, kita dapat lihat bahwa bola yang dipukul ke daerah lawan akan disambut oleh pemain di daerah lawan, sehingga bola dan pemain akan bergerak saling mendekati dan bertemu atau bersentuhan di suatu titik. Nah, kita misalkan titik tersebut merupakan titik temu, di mana saat bola semakin dekat dengan titik temu, demikian juga pemain akan bergerak semakin dekat, dan titik temu keduanya akan menunjukkan bahwa ketinggian bola, yaitu pada titik L, akan sama dengan ketinggian pemain. Berdasarkan masalah ini, mari kita kaji lebih lanjut gerakan objek tersebut dengan memisalkan bahwa gerakannya akan membentuk suatu kurva atau sebuah fungsi, misalkan fungsi f(x). Dengan demikian, kita akan lebih paham konsep limit secara intuitif. Nah, mari kita amati fungsi berikut ini. Perhatikan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi pada saat x sama dengan 1. Sebab pada titik x sama dengan 1, fx akan bernilai 0/0, yang artinya fx tidak terdefinisi. Tetapi kita masih dapat menanyakan apa yang terjadi pada fx bila mana x mendekati 1. Lebih tepatnya, apakah fx ini menempati bilangan tertentu atau mendekati suatu bilangan pada saat x mendekati 1. Untuk sampai pada jawaban tersebut, mari kita buat tabel untuk nilai pendekatan fungsi fx. Nah, mari kita lengkapi tabel ini. Di sini untuk nilai x dan di sini untuk nilai fx atau y. Saat x sama dengan 0, kita dapat bahwa nilai y atau f0 akan sama dengan 0 kuadrat dikurangi 1 dibagi 0 kurangi 1. Atau akan sama dengan 1 ya. Nah, untuk nilai x sama dengan 0,5, kita peroleh nilai y dengan cara perhitungan yang sama adalah 1,5. Kemudian untuk nilai x itu 0,99, kita peroleh nilai y-nya 1,99. Begitu seterusnya hingga pada saat x sama dengan 1, nilai fx tidak terdefinisi. Dan setelah 1 kita substitusikan nilai x 1,01, kita akan dapat nilai y yaitu 2,01. Dan untuk nilai x 1,5, kita akan dapat nilai y 2,5. Dan untuk nilai x sama dengan 2, kita peroleh nilai y adalah 3. Nah, dari tabel kita dapat lihat bahwa untuk x mendekati 1 dari kiri, dia atau nilai y akan mendekati 2. Sedangkan untuk x mendekati 1 dari kanan,
nilainya juga mendekati 2. Atau agar lebih yakin lagi, mari kita sketsakan grafiknya. Kita sketsakan grafiknya sesuai dengan nilai-nilai pada tabel. Jadi untuk nilai X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1. Kemudian untuk nilai X 0,5, kita dapat nilai Y 1,5. Jadi sekitar sini titiknya. Ya. Nah, untuk nilai X 0,99 dekat dengan 1, maka nilai Y-nya 1,99 atau dekat dengan 2. Jadi sekitar sini. Ini titik-titiknya. Tadi, kemudian untuk X sama dengan 1 dia tidak terdefinisi. Dan untuk X sama dengan 1,01, jadi setelah 1 dekat dengan 1, dia akan bernilai Y-nya 2,01, jadi sekitar sini. Nah, untuk X sama dengan 1,5, nilai Y-nya menjadi 2,5. Atau letak titiknya sekitar sini. Nah, untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya akan sama dengan 3. Atau letak titiknya itu di sekitar sini. Nah, jika kita hubungkan titik-titik ini, ya, kita peroleh bahwa ketika X-nya sama dengan 1, maka Y itu kan tidak terdefinisi. Jadi di sini sebenarnya terbuka. Jadi jika kita amati pada grafik juga, untuk X mendekati 1 dari kanan, nilai Y-nya itu mendekati suatu nilai, yaitu 2. Sedangkan untuk X mendekati 1 dari kiri, nilai Y akan mendekati 2. Ya, jadi secara matematis kita dapat tuliskan bahwa limit fungsi X kuadrat dikurangi 1 bagi X dikurangi 1 pada saat X mendekati 1 akan sama dengan 2. Nah, dari sini, apakah kalian mampu memberikan definisi apa itu limit fungsi? Untuk selanjutnya, kalian bisa diskusikan hal tersebut pada kolom komentar dan jangan lupa untuk mendownload lembar pemecahan masalah untuk dikerjakan pada pertemuan tatap muka. Sampai jumpa.